Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman Al-Munawwir TV. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di akun Hufat Krapyak mengenai apa itu qiraah sab'ah dan lain-lain. Di sini ada sekitar 14 pertanyaan dari akun-akun yang sudah masuk. Mungkin nanti akan saya jawab. Ada kalanya saya jawab. Bergantian. Ya bergantian. Ada juga yang mungkin saya lempar langsung ke Mas Afi. Ya langsung saja ya. Di sini pertanyaan pertama dari akun @siroj053. Bagaimana metode qiraah sab'ah di PP Al-Munawwir Krapyak? Monggo Mas Afi dijawab. Ya. Kalau metode mungkin di sini setoran dari dari mufradat, jamak sugro dan jamak kubro, dan di sini metodenya boleh pakai binagri dan juga bilwaib. Ya, kita lanjut Mas Afi ke pertanyaan kedua. Kenapa Mas Alfi atau Mas Afi belajar qiraah sab'ah? Ini pertanyaan dari Pramana aja. Enggak tahu saya ya, yang jelas namanya hanya mirip tapi bukan saya yang tanya. Kenapa? Jangan saya, jangan dulu. Oh ya, saya. Kenapa belajar sab'ah? Ya karena menurut saya ini bisa menambah wawasan kita dalam mempelajari tentang Al-Quran. Jadi kita bisa tahu bahwasanya Al-Quran itu, varian bacaan Al-Quran itu tidak hanya yang kita pelajari. Seperti yang pada umumnya kita pelajari kan Imam Hafiz, rawi dari Imam Asim ya. Namun di luar itu masih ada qiraah atau varian bacaan yang notabene itu juga qiraah mutawatir yang bisa dibaca juga di dalam sholat, seperti itu banyak. Jadi kita mungkin bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Itu kalau menurut saya. Kalau silakan Mas Afi. saya kenapa belajar sab'ah? Iya. Karena di Krapyak sendiri mungkin ciri khasnya Al-Quran dan juga pelajaran, bukan pelajaran ya, ilmu qiraah sab'ah itu di Krapyak juga ada, dan niat hati mau pelajari semua yang ada di Krapyak lah. Eman-eman nih ya, eman-eman gak dipelajari. Iya. Karena juga saya juga dari komplek Ribatul Quran wal Qiraat, masa santri Ribatul Quran wal Qiraat gak ada yang mengambil ilmu qiraat. Masuk. Oke, lanjut kita pertanyaan ketiga dari @sohib_m_bisa. Apa yang perlu disiapkan sebelum mengaji sab'ah? Silakan Mas Afi. Ya, kalau persiapan belajar sab'ah gitu ya? Iya, benar-benar. Ya mungkin yang pertama mungkin harus tasmik 30. Yang kedua harus mempunyai ilmu alat dasar dan juga mentor. Yang ketiga, yang paling penting ini punya semangat yang tinggi. Semangat yang kuat. Jangan putus asa di tengah jalan. Ya, itu kalau di Krapyak ya teman-teman. Jadi kalau di luar pondok Krapyak, di pondok Al-Munawwir Krapyak mungkin ada syarat yang lain, atau mungkin lebih longgar, atau justru mungkin lebih ketat. Ya, jadi tergantung dari teman-teman mau belajar sab'ah di mana. Nomor 4 ada pertanyaan dari @d_ahmad.a. Bagaimana perjalanan ngaji sab'ahnya Mas Afi dan Mas Afi? Mas Alfi dan Mas Afi. Namanya agak mirip-mirip. Aduh. Ya juga Mas Alfi dulu. Oh, saya dulu. Ya. Bagaimana perjalanan ngaji sab'ah? Ya, perjalanannya ada suka dan duka lah tentu ya. Di setiap pelajaran yang kita pelajari pasti ada suka dan duka. Karena apalagi saya yang awalnya memang tidak murni atau tidak pure ingin mengambil sab'ah, karena saya memang ada dalam tanda kutip keterpaksaan dari orang tua. Tapi kan niat bisa dibenahi di tengah. Di awal-awal pun juga istilahnya membuat otak panas ya. Cuma setelah terbiasa ternyata ya juga tidak sesulit apa yang mungkin kita bayangkan, bahwasanya qiraah sab'ah itu sulit, qiraah sab'ah itu susah dipahami dan lain-lain. Seperti itu. Kalau sukanya tentu lebih banyak ya. Sukanya mungkin ya ketika membacakan Al-Quran dengan qiraat imam lain itu kan juga gini ya ternyata. Wah, gini ya ternyata ada rasa ada rasa tersendiri. Kalau kalian harus bisa merasakan, kalian tahu ya, kalau ingin merasakan harus mencoba gitu. Untuk Mas Afi, gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana perjalanan ngaji sab'ahnya? Perjalanan mengaji qiraah sab'ah. Kalau mungkin saya merasakan di awal-awal itu mungkin ada kesulitan.
dari kalau gampangnya kita dari juz 1 sampai juz 3 lah, sampai juz 3 itu sangat berat karena mungkin ini ilmu juga yang baru dipelajari, mungkin asing juga ya. Kalau di rumah kita mungkin jarang ya. Iya, iya benar-benar. Mungkin juz awal saja sih kerasa apa nyerah aja yo. Berat tapi untung tetap lanjut sampai ke atas. Ya juz 3 awal lah, nanti setelah juz 3 insya Allah lancar. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima dari akun @siti.mahfudoh. Apa saja hal tersulit saat mengaji sab'ah? Mas Afi, silahkan. Apa saja hal tersulit belajar qiraat? Iya. Untuk yang awal-awal mungkin kita harus menghafal rumusnya tersebut, rumus-rumus membaca Imam Waros, Imam Hamzah mungkin ya itu ya, yang paling berat ya. Waros dan Imam Hamzah. Kalau susahnya mungkin di nyambung surat itu juga agak lumayan lah, membuat otak berpikir keras. Juga ya menyambung surat itu. Iya, tentu itu tadi hal sulit karena kita baru pertama kali. Ketika sudah berulang kali menyambung surat yang jumlahnya 114, ya tentu kita juga semakin istilahnya kalau sekarang juga semakin di-upgrade kemampuannya. Kalau dulu belum bisa menyambung surat kesulitan, lama-lama menyambung surat biasa gitu. Jadi sulit itu karena baru pertama, ketika sudah terbiasa. Iya, ketika sudah terbiasa insya Allah mudah. Mungkin bisa buat motivasi buat teman-teman ya. Oh, kok ini ada pertanyaan motivasi. Oke, lanjut ke nomor 6 dari akun @anisa_windy. Apa motivasi Mas Afi dan Mas Alfi menghafalkan sab'ah, motivasinya? Karena kalau saya untuk menjaga kemurnian atau keabsahan ilmu qiraat sendiri, mungkin perkembangan zaman ya. Iya. Untuk menjaga kemurnian dan keabsahan ilmu qiraat. Masya Allah, sangat beliau ini memang salah satu wali yang ada di komplek Ribat Al-Quran. Kalau motivasi saya sendiri, kalau motivasi khusus sebenarnya pada awalnya nggak ada ya, karena memang udah sering saya singgung, awalnya memang karena keterpaksaan. Cuma setelah terpaksa, di tengah-tengah sudah biasa dan mulai kenal qiraat sab'ah dan mulai menyukai, cinta. Mungkin ini memang jalan hidup saya, jadi saya tidak perlu menolak atau merasa seperti apa atau gimana, jalani saja seperti itu. Jadi motivasi terbesar ya mungkin salah satu ya karena ingin menuruti perintah dari orang tua. Lanjut ke nomor 7 dari akun @ilham_kurniawan99. Apa rencana Mas Afi dan Mas Alfi setelah menghatamkan sab'ah? Rencananya gimana? Setelah itu ya yang pasti dari kami mungkin akan membumikan Al-Quran ya. Masya Allah. Menyebarluaskan ilmu qiraat tersebut. Iya. Kalau saya kurang lebih ya sama, meskipun tentu juga ada planning khusus yang mungkin pemirsa-pemirsa di Al-Munawwir TV nggak perlu tahu. Jadi adalah rencana-rencana yang lain. Mungkin kalau Mas Afi sudah jelas siap qabil tu nikah, nikah. Jangan. Lanjut ke nomor 8 dari akun @ina_jihan, pakai E-nya 2, Jihan. Tips sabar dan istiqomah dalam menghafal sab'ah. Mas. Oh, tips sabar dan istiqomah kalau saya tekun, terus tidak sering membolos ngaji. Setelah itu jika ada yang perlu dicatat ya dicatat, karena itu semakin memudahkan kita daripada kita menghafalkan rumus yang sudah tertera dalam kitab. Itu akan lebih cepat kita hafal ketika kita menyalin rumus yang ada di kitab dengan versi bahasa kita sendiri. Kalau istiqomah yaitu tadilah istilahnya kita harus punya prinsip sekaligus punya target biar kita bisa mungkin lebih istiqomah. Mungkin Mas Afi mau menambahi? Ya kalau saya cuma satu, deres. Masya Allah, memang wali beda jawabannya ini. Lanjut ke nomor 9 dari akun @nanda_hikmah. Bagaimana perasaan setelah berhasil menghatamkan sab'ah? Kita salaman dulu lah, bagaimana perasaannya? Seperti keluar dari lubang. Bagaimana? Kalau mungkin bahagia ya alhamdulillah, juga senang ya. Cuma harus kita perlu ketahui jangan cepat puas. Iya, itu tadi ya. Jadi perasaan senang ketika hatam juga normal sekali ya. Kita namanya hatam pasti ada rasa wow, kita alhamdulillah sudah
menghatamkan Al-Quran dengan qiraat sabah. Tapi tentu ini bukan akhir dari segalanya, justru awal dari segalanya. Oke, terus yang terakhir ini ada pertanyaan dari akun @mauliana_putri. Kangkang yang sudah menghatamkan qiraat sabah, apakah sudah mempunyai calon pasangan? Silakan Mas Abi dulu ya. Aduh ya. Kalau calon pasangan mungkin saya belum punya, karena niat hati mau mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi. Ini memang wali beneran ini ya. Kalau saya sendiri ya doanya saja buat teman-teman. Alhamdulillah kalau saya sudah Sold out. sudah mengkhitbah salah satu santri putri. Ya tentunya tempatnya rahasia lah ya. Jadi mungkin teman-teman bisalah doakan saya biar lancar sampai hari H. Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di akun Hufat Krapyak ya. Jadi itu mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tentunya nggak mungkin kita jawab semua ya. Jadi mungkin itu bisa mewakili dari teman-teman yang sudah bertanya ke akun Hufat Krapyak. Demikian Q&A yang saya dan Mas Afi lakukan. Semoga pertanyaan singkat maupun pertanyaan yang agak gurau dari kita bisa melegakan semua pemirsa Al-Munawwir TV. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.